Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Medio Podcast Network. Di episode ini kita akan mendengarkan kisah Aska Alfie, ilustrator penakluk sepak bola Eropa. Alkisah hiduplah Aska Alfie, seorang pemuda yang berhasil merajai sepak bola benua biru melalui ilustrasinya. Dengan ide kreatif dan tangan ajaibnya, karya Aska sudah mengelana dari semenanjung Italia hingga pesisir Spanyol. Bersama Wisnu Nugroho, kita akan mengikuti perjalanan karya-karya Aska Alfie dalam menguasai kerasnya sepak bola Eropa. Mari kita dengarkan kisahnya lebih lanjut. Hari gini masih ketipu investasi bodong, masih susah atur keuangan, investasi, klaim asuransi, dan update isu finansial? Dengerin Podcast Cuan, cari untung bareng teman. Persembahan Medio by KG Media dan Motion FM di Spotify. Nah, aku tadi cerita, aku mau ketemu Aska Alfie namanya. Siapa itu? Oh, dia orang yang menurut gue keren gitu. Dan bisa tinggal di Temanggung dan untuk melakukan hal-hal yang keren. Dan sekarang kita ketemu Aska Alfie. Apa kabar Aska? Alhamdulillah Mas Inu. Wah, ini musasi atau gimana nih? Cepol. Iya gini. Gue inget buku yang gue baca waktu SMA, Musashi. Musashi. Ya, itu kan modelnya kayak gitu. Saya musisi. Main band nggak? Dulu SMP SMA. Oh ya, SMP SMA. Nggak dilanjutin? Ya pada mencar-mencarlah sebagaimana band SMA pada umumnya. Oke. Apa frontman atau? Iya, vokalis. Weh, mantap deh vokalis. Dulu juga ini kayak sama J-Rock kan, jadi gaya-gaya rambut gini tuh. Oh, di era-era itu ya? Di era-era itu. J-Rock sekarang meskipun K-pop ya jadinya ya. Iya. Tapi perjalananmu gimana, Ska? Tiba-tiba, atau mungkin nggak tiba-tiba ya, mungkin aku aja ngelihatnya kok begini gitu ya. Lo kan belajar teknik elektro ya? Teknik elektro. Itu jurusan yang jadi impian di generasiku juga sebenarnya. Iya, Karena itu kayak keren banget. Main listrik, elektro, kayak cowok banget Keren, gitu. cowok banget, betul. Ya banget. Tapi endingnya kok jadi ilustrator, jadi desainer. Dan kayak mungkin membunuh atau mengecewakan mimpi orang tua. Itu gimana ceritanya? Kalau perihal membunuh. Jadi sebenarnya hobi gambar kan udah dari dulu ya Mas Inu ya. Jadi dari kecil pun udah gambar, terus dari SMP ke SMA pun Gambar. udah pengen buat masuk sekolah Seni. seni. Musik juga itu alatnya? Bukan, tapi udah pengen gambar gitu. Oke. SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Tahu. Ya. Pengen banget terus ke situ. Terus pernah juga ada guru bahasa Jepang yang datengin tamu dari Jepang. Beliau guru dan seorang mangaka. Oh, Atau penggambar ya, manga. Terus wah keren juga dia gitu. Saya kesini karena ada riset tentang tentang manga dan lain-lain di Indonesia. Karena kenapa manga sih bisa gede juga di Indonesia gitu. Dia riset terus mau ke SMA tuh nggak boleh karena apa? Ini besok aja kalau kuliah gitu bilangnya. Besok aja kalau kuliah, sekarang SMA dulu. negeri dulu aja terus. Oke, gitu kan. SMA negeri di Temanggung juga. SMA negeri mau milih SNMPTN undangan waktu itu. Ya. Bingung kan, terus telepon ibu di kantor. Bu, mau milih SNMPTN undangan nih, mau milih apa? Elektro aja, biar kayak emas. Kayak kakakku kan juga elektro. Oke. Oh, ibu yang nyaranin. Iya, terus sebagai anak yang Patuh. udah patuh. Oke, gitu. Oke. Tanpa melakukan. Terus pilihan kedua apa, Bu? Sipil. Oke, sipil. Terus pilihan ketiga, oke. Udah, kirim. Percaya aja, orang tua mah nggak akan belusuk kayak istilahnya. Nggak pernah. Dan di hari pengumuman SNMPTN diterima elektro. Padahal itu kayak antara sadar nggak sadar. Iya. Lah, kok saya yang lolos? Padahal banyak teman-teman kelas yang menurutku lebih pintar karena di situ mungkin saya rankingnya di tengah-tengah gitu lah. Yang 13 dari 26 mungkin. Oke. Kok saya keterima gitu. Itu semesta menunjukkan elektro. Terus datang di sebuah kampus yang elektro, terus hari pertama, hari kedua gitu kayak dikenalin lab. Kampusnya di mana? Undip. Semarang. Kenalin lab. Dikenalin lab, ini barang apa? Terus
teman-teman tuh ada yang cerita, kalau saya pernah ini bikin ini Wah, kayak terus, keren iya, banget. terus robot gini-gini terus kan dijelasin juga pengenalan di awal. pengenalan. Ini adalah juara robotik gitu. Apa bisa gitu? Kayak udah salah jurusan aja dari pertama karena dari hati kecil Tidak ke situ iya sebenarnya. udah gitu. Dulu malah sempet pengen kuliah di pendidikan guru seni. Jadi pendidikan seni. Oke. Kayaknya mengajar itu asik gitu loh. Kayak ngobrol sama orang terus ini bisa loh diginiin kayak gitu kayaknya asik. Nggak boleh udip aja. Oke gitu. Kerja, Bu, boleh daftar yang berbau gambar-gambar nggak? Ya boleh asal askasan. Itu titik balik kenapa saya bisa di dunia gambar gitu. Tapi selesai dulu kuliahnya. Selesai dulu dan selesainya 3 tahun 11 bulan. Wah, cepet juga dong. Meskipun nggak into, nggak terlalu. Tapi pengen gue selesai nih gitu. Pengen cepet-cepet nyelesain. Supaya tanggung jawab untuk memenuhi harapan orang tua kelar. Lalu kemudian mimpi berikutnya diwujudkan. Mimpi yang kemarin cuma dipukul aja, dia hidup lagi mimpinya. Mimpi yang gede ini ada lagi gitu. Terus ya sempat selama setahun itu daftar. Ada aja misal fee yang nggak cocok atau tempat kerja yang terlalu jauh karena ibu nggak boleh di tempat agak jauh. Di Gandoli gitu. Untuk pekerjaan terkait dengan Elektro. Oke. Jadi di Jakarta aja, yang deket rumah di aja. Jakarta di Gandoli. Oke, terus kalau bisa di Karawangan, kakak di Karawangan, masku di Karawangan. Kalau yang deket mas aja gimana? Udah dapet, udah sampai offering gaji ternyata ada aja nggak cocok. Kayaknya nggak jadi terus pulang. Daftar. Ibu Gandoli untuk tidak bisa jauh-jauh anak. Jauh dari Ragil tuh. anak tengah sebenarnya saya. Anak tengah. Dari 3 bersaudara. Oke. Jadi anak kedua jarak atas ke bawah 7 tahun. Oh, panjang. Terus ya di dekat rumah aja gitu. Kayak ada juga PNS, pendaftaran PNS gitu Di Temanggung. Di Temanggung, Magelang gitu. Bu milih mana? Temanggung nggak ada gitu. Dari banyak ini dipilihlah iki Magelang aja gitu. Ya emang yang paling deket kan Magelang. Oke, Magelang aja. Akhirnya nggak lolos karena mepet. Ya karena peringkatnya kurang gitu. Tapi pun kalau keterima juga bingung kan. Waktu itu daftar buat kayak penyuluh, teknisi gitu-gitulah. Oke. Nggak bisa bayangin sih kayak Nggak aska banget. nggak aska banget. Aduh apa gitu. Gitu sekarang. Terus titik baliknya kemudian kamu menunjukkan bahwa ilustrasi, gambar itu bisa jadi aktivitas dan juga memenuhi harapan ibu kan nggak jauh-jauh kan? Nggak jauh-jauh. Jadi waktu dalam pencarian pekerjaan ini mas, itu apa quarter life crisis nih quarter life crisis bisa di Usia waktu 24, di 23. itu habis lulus itu menyibukkan diri dengan cara mencari kerja terus Lulus usia berapa? menggambar 22. 2018 akhir 2018 saya 96 akhir. berarti 22 terus menggambar terus upload aja gitu di Instagram gitu kadang ya buat ngilangin jenuh lah. Padahal aslinya tetap jenuh kan, nggak dapat kerja gimana? Padahal teman-teman udah PLN gitu kan. Sebagaimana anak elektro pada umumnya pasti titik tingginya PLN. Tapi kalau ibu bilang, Aska bawa daftar PLN gitu kan. Terus, "Loh, tapi jauh bu. Oh iya ya. Iya juga. Terus gitu-gitu. Terus akhirnya gambar-gambar, ketemu banyak teman di komunitas. Yang sebenarnya saya nggak punya komunitas. Kan dari anak elektro nggak ada yang seneng nggak ada yang gambar terus. Coba masuk ke komunitas-komunitas gambar lain, hanya ketemu teman-teman. Terus saya sempat belajar ini mas, sablon, kaos. Oke. Karena kayaknya punya konveksi asik deh gitu. Dan lagi tren sih Ra itu. Tren. Terus punya di Semarang brand belajar itu. nyablon 1 bulan mas. Oh iya. Ya terus akhir-akhir dibilangin sama itu tempatnya terus, Mas Aska kan pinter gambar nih. Kenapa nggak ini aja desain aja gitu? Kok saya tuh pengen mas. Terus akhirnya dijelasin atas beberapa terus, gambar aja. Terus titik baliknya kenapa dapat kerjaan di ini Ilustrasi. di ilustrasi karena kumpul sama teman-teman jersey. Oh oke. Komunitas saya Hobi kolektor ya, jersey. kolektor Terus jersey. ada orang yang nanya, Mas kenal videografer nggak? Gitu.
ada tim Liga 1 yang pengen nge-hire videographer gitu. Sebagai seorang yang ambisius, terus, wah Yain aja. ya bisa saya bilang nggak bisa dulu mas, nggak bisa. Tapi saya bisa ilustrasi ini bisa bikin Jadi video. cakep, iya bikin video nanti bisa digabungin, bisa digerakin loh pak. Oh gitu ya. Ada portfolio, waduh. Mahasiswa elektro mana yang punya portfolio? Untuk animasi lagi. Itu animasi maksudnya Iya, kan? maksudnya animasi terus sama ilustrasi. Mana nih? Terus beri saya waktu pak, nanti saya gabungin dulu istilahnya. Padahal bikin digabungin, dikirim, dipanggil ke Jakarta. Oh. Panggil ke Jakarta. Itu apa? Olahraga atau Persikabo namanya. Persikabo. Oh, ya. 31. Yang saya sekarang Bogor. Terus di Jakarta langsung ditawarin. Gajinya berapa? Mau gaji berapa? Ditulis aja gitu. Tapi saya bikin 2. Kalau kerja di Jakarta segini, kalau kerja remote segini. Gini. Terus dia bilang, loh mas mau kerja remote? Gitu. Aduh, udah deg-degan kan? Aduh, jangan-jangan nggak bisa nih gitu. Kira-kira boleh nggak ya pak? Gitu. Oh boleh aja. Ini langsung. Ini. Gitu. Oh gitu ya pak. Oh gaji segini kira-kira gimana? Ya udah oke. Gitu. Langsung di oke. Loh, emang saya ini terlalu undervalue jangan. Bisa jadi tuh. Boleh nyebut nggak? Enggak. Oke, rahasia itu. Tapi kamu memberi selisih yang cukup tinggi antara yang di sana sama di Temanggung. Jauh banget. Hitungannya masih berapa kali lipat lah di UMR sini misalnya. Terus itu aku tambahin lah biar misal di nego jadinya segini gitu. Oke. Naikin. Masih udah. diterima? Oke gitu. Oke. Padahal pengennya di nego ya? Oke. Terus udah itu berlanjut sampai sekarang gitu. Makanya kenal dunia ilustrasi, kenal dari komunitas sama dari jersey itu. Oh, jadi pintu masuknya sebenarnya tawaran yang sebenarnya nggak masuk di kualifikasinya Aska, tapi karena pengen banget dan idenya mau dimasukin, betul mas. Karena diterima. Karena sebenarnya saya ini kan seneng bola, tapi nggak bisa main bola. Seneng bola jensinya kayaknya. Tapi nggak bisa main bola dan seneng gambar. Kenapa nggak digabungin aja gitu? Aku tarik garis lurus. Oh iya juga ya ternyata gambar sama bola di industri tersebut. Terus dilalah bisa gitu. Dan itu kayak jadi tren baru juga kan ya? Iya betul mas. Mendekati bola dengan cara yang berbeda kan? Terus perkembangan dari situ meyakinkan orang tua untuk tidak lagi melanjutkan. Ini kan persoalan anak-anak yang diharap orang tuanya mimpinya gitu. Ya, betul. Itu gimana, Aska? Ya, saya berjuang mungkin lebih tinggi daripada teman-teman yang lain gitu. Penasaran aja. Jadi tuh beli laptop, laptopnya kayak overuse gitu loh. 6 bulan tuh udah rusak mas. Padahal laptop yang bagus. Ditanya mas ini dipakai terus ya? Gitu sama mas-mas teknisinya. Iya mas. Emang ngapain kerja? Ngapain aja tuh mas ini? Photoshop aja. Wah ini sepanjang hari. Karena emang waktu itu heavy terus ngulik di industri yang baru tuh mempercayai. Terus beberapa kali juga kayak udah ada hasil, maksudnya udah ada gaji dan nggak harus di Jakarta beliin orang tua apa. Isto juga ya ternyata gitu. Makin percaya lagi dengan adanya jadi diliput media-media waktu itu. Persis, ya. Media Itali gitu. Terus Bu ini ada media Italia yang liput tentang ilustrator dari Fiorentina. Waktu itu kan ke Fiorentina terus. Oh, enggak dari Persikabo itu terus ke Fiorentinanya gimana? Ini apa? Masukin apply terus kenalan sama desainernya. Sebenarnya awalnya tuh ini mas, kenalan sama desainernya. Oh, kenal aja di medsos. Di medsos. Muji karya dia. Oke, mengapresiasi lah ya. Karyamu bagus gitu. Oh iya makasih terus. Gimana Mbak biar bisa masuk ke Fiorentina? Oh, sekarang mulai percakapan mulai nanya gitu terus. Tanya aja mas sama Pak ini gitu. Bapak ini ternyata dulunya di AS Roma. Kebetulan karya saya pernah masuk ke AS Roma juga sebelumnya. Oh, sebelumnya karena diangkat sama teman-teman yang udah kerja di sana. Jadi di komunitas ilustrasi. Ini ceritanya agak ini nggak apa-apa mas ya. Nggak apa-apa. Biar kita dapat keseluruhannya. Terus jadi sebelumnya tuh di komunitasku Indonesia Football Artist tuh ke teman-teman yang gambar tentang bola atau desain tentang bola. Jadi satu. Itu udah ada yang di AS Roma duluan. Terus mereka butuh satu event buat
nyari ilustrator buat cabutan lah buat satu pertandingan, terus dibelilah Kamu saya. dicabut untuk AS Roma itu. Mas Roma, makanya si bapak-bapak di Fiorentina tuh kenal. Oh, ini yang bikin ini. Masnya tuh dulu pernah bikin di AS Roma bukannya? Iya. Oh, dia apply notice. aja, notice. Oke. Apply aja ke bos ini, dia juga dulu kerja di AS Roma. AS Roma kok. Oh, oke Pak. Di situ kenalan dan waktu itu kan Italia sempat Berhenti. chaos ya, sempat Paling parah sih. paling di parah, Eropa. terus mereka nggak ada pertandingan, terus sosmed harus ini dong, Aktif. harus aktif terus. Oh Mas, ilustrasimu bagus gitu-gitu, terus saya ada tawaran buat ini, malah dia yang kadang nawarin tema, ada 16 gambar nih Mas, pilih aja 8. Saya nggak mau dong, maunya 16. Semua ya, biar satu Semuanya. package. 16 aja Mas buat saya semua, gimana? Nggak apa-apa Mas, yakin? Nggak apa-apa Mas, karena saya emang ngefans Fiorentina gara-gara jersinya juga. Oh, waktu jersey. itu. Terus Ungu itu ya. ungu, terus Sama Batistutanya enggak? ada Batistutanya, Rambutnya ada, ya begini. Iya. Ada Batistuta, ada. Jadi itu waktu itu ngangkat tentang ini apa? Selebrasi ikoniknya legenda-legenda Fiorentina. Oh, oke. Ada Mo Salah, ada Gilarino gitu-gitu. Nomor 16 ya upload terus diliput sama itu tadi media-media Media Itali. dan pakai bahasa Itali kan keren banget. Di Indonesia nggak pernah di notice, tiba-tiba ada yang notice di Dan media bahasa Itali Itali. dan bahasa Itali. Ibu kan aku upload di sosmed terus ibu nanya ku apa bahasa Itali, terus artinya ini tak Jelasin. kok iso nanti diliput iki. Terus ibu percaya. Terus setiap ada event-event biasanya saya jarang ngasih tahu bapak sama ibu, Mas. Karena biar bapak ibu tahu dari orang-orang sekitar. Itu lebih kuat ya. Lebih kuat. Lebih Kalau aku mantap. yang cerita, Pak Bu saya dapat ini. Nah, Tipe kayaknya- itu malah. Pernah ada suatu tangga, Bu, kok ini Aska masuk YouTube misalkan. Loh, iya tuh, terus dikulik. Oh iya, kayak gitu. Itu malah lebih seneng kan maksudnya, lebih seneng daripada saya langsung, Bu, saya masuk YouTube kayak gitu. Itu momen untuk membuat orang tua lebih percaya Lebih juga. percaya, betul. Dan trustnya tinggi ya. Pasnya tinggi. Jadi sekarang udah, ya udah di Temanggung aja, ngapain udah di luar. Itu Mas. Jadi Persikabo, Fiorentina, sebelumnya AS Roma, itu tahapannya mana? Persikabo dulu. AS Roma tuh di awal-awal aja buat Malah awal-awal bantu karena bantu temen. itu baru ke Persikabo. Persikabo di kontrak profesional. Jadi bulanan gitu lah, semacam gaji bulanan bukan yang per project. Oke. Di situ Fiorentina, di situ dapat peringatan 100 tahunnya Cagliari Calcio. Cagliari Calcio. 100 tahun itu ngeri apa sih Mas? Wah iya itu momentum yang Momentum. ditunggu-tunggu itu. Gitu, Satu terus abad centurion. Mas bisa ngerjain ilustrasi nggak buat apa? Buat 100 tahun. Aduh langsung ngeri. Terus dikerjain. Ya itu diliput lagi sama Media Italia. media Itali. Ternyata yang mengerjakan Aska Alfi. Dia orang Indonesia dan dia seorang penggemar Cagliari gitu. Ya sebenarnya tahu gitu, bukan yang penggemar banget, terus Iya. seneng gitu aja. 100 tahun. Habis itu ya makin kesini makin banyak teman-teman Yang yang masuk ya. gitu. Akhirnya ke Liga Inggris segala Spurs segala macam itu Ya gimana Spurs ceritanya? sama City. Kalau itu dari teman, ada teman juga yang merekomendasikan lah. Biasanya kan ada gimmick-gimmick lokal nih. Misal, Iya. kemarin City mungkin 17 Agustusan gitu-gitu. Dipakai gayain Where's Waldo gitu. Terus ada si Tottenham Hotspur yang pakai Joko Karya gitu. Kalian sama yang itu petasan. Petasan, Itu yang petasan viral. bambu ya. Bambu itu ya. Petasan bambu itu karena nyindir Arsenal. Ada sisi Iya. pertarungannya. Iya, Oke, kompetitif ya. Apa gitu. Tapi ya itu bikin makin ini aja sih. Terus sempat juga nyoba di Spanyol, ada Real Mallorca. Itu. Tapi belum pernah keluar Mas. Maksudnya belum karyanya aja yang baru keliling, tapi sayanya belum. Ya itu levelingnya mungkin berikutnya harus keluar Amin, kali ya. Atau amin. diundang untuk datang ke sana. Amin gitu. Tapi dari semua yang Aska lakukan gitu ya. Terus dengan background pendidikan itu, terus Aska memaknai pendidikan atau kuliah tuh jadinya apa? Jadi saya nggak dapat lingkungan yang seasik ini Mas, kalau nggak di elektro mungkin ya. Saya bisa bilang gitu. Teman-teman Oh, elektro tuh memberi Solid lingkungan yang banget, asik. Mas. Ah, oke. awal-awal berkarir, teman yang paling berisik di komen, Di support dan itu dia teman-teman elektro ini. Karena saya hidup di lingkungan yang
berbeda mas. Maksudnya saya orang berbeda di lingkungan yang teknik banget gitu. Jadi saya dilihat mas. Oke. Jadi Beda. kayak stand out gitu ya. Betul. Beda lagi kalau misal saya di DKV misal, terus saya di sekitar itu ya udah saya Ya, itu jadi aja, orang-orang yang mahasiswa biasa. Jadi saya merasa beruntung banget di lingkungan elit. Bukan ilmunya tapi keguyupannya, Ya keguyupannya kan support sistemnya. di awal juga ada namanya kaderisasi kayak penguatan angkatan gitu selama dulu 9 bulan lebih gitu mas. Oke. Generasi sekarang kan banyak yang ngerasa gini Aska. Gue salah jurusan nih, salah kuliah nih. Lalu mereka menjadi sangat demotivasi ya, terdemotivasi. Ini kan Aska ada satu titik dia ngerasa nggak sesuai dengan yang aku minati, tapi mendapat manfaat dari kuliahnya sesungguhnya kan. Bukan melulu ilmu pengetahuannya, tapi pergaulannya, soliditas pertemanannya, gitu. keguyupannya, support sistemnya. Itu yang mungkin orang nggak mikir bahwa kuliah itu nggak hanya soal nyari akademis, Betul, Mas. angka dan nilai ya. Betul. Itu yang Aska dapat ya. Yang dapat. Dan dapatnya nggak di pas waktu kuliah, tapi setelah hampir selesai kuliah, oh gini ya ternyata efek dari teman-teman, terus dapat teman-teman yang suportif gitu-gitu, ya ini baru kerasa gitu. Crossing itu malah menguntungkan ya. Menguntungkan banget Iya, menurut jadi saya. kayak memperkaya horizon juga ya. Iya betul lah. Oke. Dan untuk itu ibu lagi nggak bertanya-tanya lagi kenapa nggak kerja ini, kenapa nggak Iya. kerja ini? Sekarang udah clear. Udah, mungkin awal-awal di ilustrasi masih ini lah, Mas, Ragu. masih ragu kayak kenapa gambar nggak dibarengin sama daftar PNS aja sih gitu. Jadi kan mungkin bisa di sela-sela kerja PNS. Masih punya mimpi. Terus, ya karena bapak sama ibu dulu PNS, PNS gitu. ya. Bentar bu, aku masih penasaran di ilustrasi ini kayaknya aku belum terlalu total, terus akhirnya sedikit menaikkan ritme tadi, akhirnya dapet misal kolaborasi sama ini, kolaborasi sama itu, terus makin dilihat, makin kemarin beberapa podcast gitu-gitu, terus oh kayaknya udah deh, kayaknya Aska ini udah Firm nyaman di di sini deh. Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya.